Jadi sebenarnya pembagian harta dalam sistem material Minangkabau bukan kaum perempuan itu lebih ditinggikan atau lebih diutamakan, bukan itu. Sangat melindungi kaum perempuan. Karatau madang dahulu, babuah babungo balun. Karantau bujang dahulu, di kampung Paguno Balun. Pertama, harta pusaka tinggi. Kedua, harta pusaka rendah. Yang dimaksud harta pusaka tinggi, harta yang secara turun-temurun dari nenek moyang. Contoh rumah gadang, sawah dan ladang. Ini milik suku, milik kaum, milik bersama. Secara turun-temurun harta itu untuk yang perempuan. Cuma harta itu hak pakai, bukan hak milik. Tidak boleh dijual, boleh cuma digadaikan. Tapi untuk menggadai, syaratnya juga sangat ketat. Boleh gadaikan harta pusaka tinggi. Syarat pertama yaitu rumah gadang katirisan. Maksudnya rumah gadang banyak rusak, kita tak punya uang untuk memperbaiki rumah gadang. Ada sawah sebagai harta pusaka tinggi, boleh gadaikan sawah untuk memperbaiki. Yang kedua, syaratnya itu mai tabut jua dalam rumah. Ada kematian, tapi kita tak punya uang untuk cara penyenggerak mayat, boleh gadaikan harta pusaka tinggi untuk penyenggerak mayat. Jadi maksudnya seperti ini juga. Apa orang Minang meninggal butuh biaya yang sangat besar untuk penyenggerak mayatnya? Bukan itu. Supaya kita jangan mudah menggadai harta pusaka tinggi. Ada yang meninggal di rumah gadang, kita rumah gadang akan bekerja sama, bergotong royong untuk penyenggerak mayat. Ketiga, syaratnya itu gadih gadang alun balaki. Ada anak perempuan cukup umur untuk dinikahkan dalam rumah gadang, tapi kita tak punya uang untuk cara perkawinannya, boleh gadaikan harta pusaka tinggi untuk perkawin gadis. Sebenarnya untuk mempersulit menggadai juga, kan malu kita kan, acara pernikahan mewah-mewah, tapi kita menggadaikan harta, nanti jadi cemoohan atau jadi pergunjingan bagi orang mati. Tapi kalau menggadai itu bukan ke orang lain. Kalau sempat juga menggadai itu kepada yang satu suku dengan kita. Jadi waktu menebus tidak terlalu rumit. Kalau tidak tertebus harta tidak akan kemana-mana, masih milik suku juga. Yang kedua, ini harta pusaka rendah. Ini harta pencarian orang tua, pembagian sesuai dengan hukum Islam. Hukum faraid, anak laki-laki dapat bagi lebih banyak dari anak perempuan. Tetapi anak laki-laki di Minang tidak terlalu mengharap harta dari orang tua. Kenapa gitu? Laki-laki itu sejak dulu diajarkan mandiri. Umur 10 tahun sejak dulu tidur di surau. Dewasa disuruh pergi merantau. Makanya orang Minang banyak pergi merantau. Karena ada pepatah adat yang berbunyi, karatau madang dahulu, babuah babungo balun. Karantau bujang dahulu, di kampung Paguno Balun. Disuruh anak laki pergi merantau karena belum berguna di kampung. Untuk sekarang ini merantau pertama, lanjutkan dulu pendidikan. Jadi misalnya anak laki-laki mendapat pembagian harta dari orang tua, biasanya laki-laki lebih mengutamakan dulu untuk saudara perempuan. Kalau ditanamkan nanti dalam hati anak laki mengharap harta dari orang tua, nanti anak laki jadi pemalas. Jadi apalagi orang tua kaya, laki-laki berpikir untuk apa kerja keras. Kalau orang tua meninggal dapat bagian harta lebih banyak. Tapi tidak berhasil atau tidak sukses yang laki-laki, yang akan membantu itu saudari perempuan. Ikatan kekeluargaan sangat erat. Jadi sebenarnya pembagian harta dalam sistem material Minangkabau bukan kaum perempuan itu lebih ditinggikan atau lebih diutamakan, bukan itu. Sangat melindungi kaum perempuan. Misalnya sebagai kaum perempuan, suami sudah meninggal, dia tak punya rumah, dia berhak tinggal di rumah gadang. Tidak punya pekerjaan, bisa jadi petani atau peladang harta pusaka tinggi, kaum perempuan akan terlindungi hak tersiasi. Itulah sedikit mengenai Minangkabau. Kalau ada pertanyaannya boleh silakan. Jadi itu ya Bunda, perempuan di Minangkabau memang sangat ditinggikan dan dilindungi. Betul. Ya.